1781 bertemu kucing tua lagi, subscribe Penatua. Stay Up Latte menggelengkan kepalanya dan membungkuk di depan binatang itu, meminta maaf. Aku menghargai tawaran itu, tapi tidak, terima kasih. Binatang itu, mendengar Stay Up Latte menolak tawaran itu, berhenti berbicara. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar angkasa. Dia menghilang ke alam semesta. Begadang dan Hansen melanjutkan perjalanan mereka, bertemu lebih banyak makhluk kuat saat mereka pergi. Mereka semua ingin membeli bulu-bulu itu atau setidaknya meminta pasangan itu bergabung dengan suku mereka. Namun, setiap tawaran ditolak oleh keduanya. Hansen merasa tertekan. Semua elit berusaha untuk membeli bulu putih yang dimilikinya, tetapi tidak ada yang mengundangnya ke suku mereka. Tampaknya semua tawaran semacam itu hanya disediakan untuk begadang. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan 5 elit ras yang berbeda. Setelah itu, perjalanan mereka tidak lagi terganggu. Bukannya tidak ada orang lain yang tertarik dengan bulu putih, hanya saja 5 itu mewakili faksi terbesar dan telah mengumpulkan persembahan terbesar. Tidak ada gunanya balapan lain membuat penawaran, karena apapun yang bisa mereka kumpulkan tidak akan cukup untuk menyaingi 5 besar. Hujan masih belum berhenti. Setelah berjalan setengah hari, mereka menemukan sebuah rumah kosong tempat mereka bisa mengungsi dan berlindung. Tapi begitu mereka masuk, mata Hansen terbuka lebar. Seekor binatang berwarna merah, yang tampak seperti rubah dan kucing, berbaring di seberang meja yang jelek. Itu menatap tepat pada keduanya saat mereka masuk. Bagus, itu kamu, kucing tua, kamu Asteris Sole. Beraninya kau menunjukkan dirimu padaku lagi. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Hansen segera marah, dan dia melayangkan pukulan ke arah wajah kucing tua. Saat tinjunya bergerak, dia berteriak, di mana bunga kecil. Kucing tua berteleportasi ke langit-langit, tersenyum, dan berkata, bunga kecil dirawat dengan sangat baik. Jangan khawatir. Jangan khawatir Asteris, bawakan aku Little Flower. Hansen melompat dan mencoba mengejar kucing tua. Kucing tua terlalu cepat, dan dia menghilang sekali lagi. Ketika dia muncul, dia melompat ke atas meja lagi. Perlahan, dia melanjutkan dengan berkata, aku membawanya pergi untuk keuntungannya sendiri. Itu bagus untuknya. Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri, jadi bagaimana menurutmu kamu bisa menjaga Little Flower? Bagaimana kamu bisa mengharapkan dia tumbuh secara alami? Petik 2. Itu urusan keluarga aku, bukan milikmu. Hansen terus mengejar kucing tua saat dia berbicara. Tubuh kucing tua terus berkedip, saat tinju Hansen terus gagal menyentuhnya. Haha, aku merasa kasihan melihat seseorang yang begitu istimewa dan hebat potensinya terkubur. Sekarang, dia hidup dengan baik. Mungkin hanya butuh 8 tahun lagi sebelum dia menjadi raja. Ada setiap kesempatan dia bisa menjadi dewa. Dia bisa menjadi dewa seperti yang dilakukan Kong Fei. Kamu adalah seorang ayah, kamu harus mendukung yang terbaik untuknya. Kamu tidak boleh membatasi potensinya dan menahannya. Kucing tua jelas berusaha meyakinkan Hansen. Aku akan menjaga anak aku sendiri. Lebih baik kau berikan dia kembali, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup di sini. Kata Hansen dengan marah. Little Flower belum bisa kembali, tapi aku bisa menunjukkan ini padamu. Old Chat melemparkan item ke Hansen. Hansen melihat-lihat, dan memperhatikan itu adalah komunikator. Ada umpan video yang sudah ditautkan, dan di atasnya, dia bisa melihat Little Flower. Bibi Mei, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Bisakah kamu membantuku makan buah ini? Hansen menunda idenya untuk membunuh kucing tua dan menahan komunikator erat. Dia menatap Little Flower dengan saksama. Itu terutama karena dia tahu kemampuannya sebenarnya lebih buruk daripada kucing tua. Membunuh kucing tidak mungkin dilakukan dengan kekuatannya saat ini. Dengan demikian, pengejaran lanjutan tidak ada gunanya. Video itu jelas merupakan serangkaian cuplikan, dengan banyak urutan yang telah dipangkas dan disatukan untuk memberi Hansen gambaran seperti apa kehidupan sehari-hari bagi putranya. Little Flower pasti makan banyak setiap hari, dan seorang wanita cantik dan 3 monster meluangkan waktu mereka untuk berlatih bersama bocah lelaki itu dengan rajin. Hansen tahu bahwa mereka sedang mengajari Little Flower beberapa keterampilan, dan bahwa Little Flower meningkat dengan cepat. Setiap hari, kemampuannya berkembang. Bagaimana kelihatannya, jika kamu membuat Little Flower dekat dengan kamu, dia tidak akan mendapat manfaat dari semua ini. Dia tidak akan mendapatkan pelatihan dan kekuatan yang dia butuhkan. Kamu harus berterima kasih padaku. Kucing tua berbicara dengan nada sombong. Persetan dengan ucapan terima kasihku. Aku memperingatkan kamu, sekarang. Beri aku Little Flower, jika tidak, aku belum selesai denganmu. Hansen, masih melihat video itu, melayangkan pukulan ke arah kucing tua. Hansen sangat membenci apa yang telah dilakukan kucing tua, dan dia hanya bisa melihat sekilas putranya melalui video. Dia ingin putranya di sampingnya, dan tidak di tempat lain. Kenapa kamu tidak bisa bersikap baik saja? Kucing tua tampak tertekan. Bisakah kamu berhenti mengayun sebentar? Aku datang ke sini untuk membahas bisnis yang serius.
Kucing tua terus mengelak sambil berkata, bunga kecil ingin belajar keterampilan pedang. Dia membutuhkan pedang pendek, dan bulu itu bisa membuat pedang yang sempurna untuknya. Petik 2. F***U. Hansen tidak menunggu sampai kucing tua selesai berbicara sebelum mencoba memukulnya lagi. Hansen tahu Asteris Sesoles tidak akan hanya memberinya video karena kebaikan. Yang diinginkan kucing tua hanyalah bulu Kong Fei. Stay Up Latte berkata, kucing tua, jika kamu mengajakku melihat Little Flower, aku akan memberimu bulu. Saat dia mengatakan itu, kucing tua dan Hansen sama-sama terkejut. 5 elit telah menawarkan begitu banyak kesepakatan, namun tetap sampai terlambat tidak pernah berpikir dua kali untuk menerima apapun. Sekarang, untuk melihat Little Flower, dia rela menyerahkan bulu yang tak ternilai harganya itu. Itu adalah momen yang sangat menyentuh. Kucing tua berteriak, lihat, inilah yang kamu sebut pria sejati. Dan siapa kamu? Seorang ayah, seharusnya. Petik 2. Setelah itu, kucing tua berjalan ke Stay Up Latte dan tersenyum. Bukannya aku tidak ingin membawa kamu, tetapi orang biasa. Ketika mereka pergi ke sana, mereka tidak dapat bertahan. Aku tidak akan membawa Little Flower jika aku tidak tahu dia spesial. Jadi, bagaimana kalau kamu memberi aku bulu itu, dan aku akan memberikannya kepada Little Flower? Petik 2. Kecuali aku bisa melihat Little Flower dengan baik, aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi, kata Begadang dengan tenang. Kucing tua merasa tertekan. Bagaimana cara membuat kalian percaya bahwa apa yang aku lakukan adalah untuk kebaikan Little Flower? Jika ada yang bisa pergi, aku akan membawa kalian berdua ke sana. Petik 2. Aku tidak bisa melihat Little Flower, jadi tidak ada yang berubah. Hansen berhenti. Dia berhenti mengejar kucing tua karena dia tidak bisa menangkapnya. Kucing tua menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa jika kamu memilih untuk tidak memberiku bulu. Aku akan mencari cara lain, tetapi aku akan memberitahu kamu sekarang bahwa kamu berdua sangat lemah. Membawa bulu-bulu itu seperti membawa bom waktu. Jika kamu tidak memberikannya kepada aku sarankan kamu menyingkirkannya. Petik 2. Aku tidak percaya ada yang akan datang dan mencuri mereka. Hansen mengangkat bibirnya. Mereka takut pada Kong Fei, jadi tentu saja mereka belum mencoba mencuri bulunya. Tapi beberapa makhluk akan lebih ceroboh dari makhluk yang pernah kamu temui selama ini, kata kucing tua. Dia melihat ke Stay Up Latte dan berkata, menurutku Bisaria adalah pilihan yang bagus. Kamu akan baik-baik saja di sana, dan kamu bisa mempertahankan bulu dewa. Dan, kamu dapat menemukan rumah dengan faksi itu. Petik 2. Dan tentangmu, kucing tua menatap Hansen dengan ekspresi penyesalan. 1782 masa depan tidak pasti. Kucing tua terdiam sebentar, lalu melanjutkan dengan berkata, manusia adalah cabang dari pohon kristalisasi. Karena darah manusia tidak murni, dan cagar alam memaksa mereka untuk tumbuh dengan cepat, gen mereka menjadi sangat tidak stabil. Masa depan sangat tidak pasti bagi mereka, kurang stabilitas darah murni. Petik 2. Kucing tua berhenti dan berkata, beberapa tetua yang kamu temui di jalan membuat Stay Up Latte menawarkan keanggotaan suku karena mereka menginginkan seorang raja. Ini tidak akan terjadi dalam semalam, tentu saja. Ini akan membutuhkan banyak pekerjaan. Dan mereka juga harus membantu kamu memurnikan bulu dewa. Bahkan untuk faksi besar seperti Bisaria, itu akan meminta banyak dari mereka. Jadi, cukup mudah untuk melihat mengapa mereka memilih Begadang. Mereka lebih menyukai kesuksesan yang terjamin, karena ada lebih banyak risiko memilih kamu karena ketidakstabilan kamu. Itulah ringkasan mengapa mereka tidak berani berinvestasi pada kamu. Petik 2. Jika manusia seburuk itu, berikan aku kembali Little Flower, kata Hansen. Kucing tua tertawa dan berkata, itu berbeda. Kamu adalah generasi pertama, dan kami tidak yakin sejauh mana perkembangan kamu. Little Flower berbeda karena dia adalah generasi kedua. Dia kaya dengan potensi dan gennya stabil. Dia lahir seperti ini, beberapa di antaranya mungkin karena kamu, tetapi kamu adalah generasi pertama, dan jika kamu menginginkan hasilnya, kamu harus mengerjakannya sendiri. Petik 2. Hansen terlalu malas untuk berbicara lebih banyak, jadi yang dia lakukan hanyalah menatap kucing tua dengan dingin. Tapi jangan khawatir, jika kamu melakukannya dengan cukup baik, kamu masih bisa menjadi kaya. Kucing tua memutar matanya dan melanjutkan dengan berkata, tapi jika kamu ingin faksi besar seperti Bisaria menghabiskan waktu untukmu, itu menanyakan hal yang mustahil. Faksi besar seperti itu cenderung menghindari risiko dan kewajiban. Ini tidak terlalu berbeda dengan investor kamu, di aliansi. Mereka terkadang berinvestasi dengan risiko tinggi, tetapi mereka berinvestasi sedikit dan mengharapkan pengembalian yang tinggi. Kamu tidak bisa meletakkan semua telur kamu dalam satu keranjang. Berinvestasi pada kamu meminta terlalu banyak dari mereka. Tidak ada yang bisa meminta mereka untuk bertaruh dan mengambil risiko pada sesuatu yang begitu tidak pasti. Petik 2. Aku mendengarmu pertama kali, tidak perlu mengulang sendiri. Hansen memutar matanya. Kucing tua tertawa dan berkata, jadi, aku punya saran untuk dibuat. Kamu bisa pergi ke Wanji Treasury dengan bulu itu. Petik 2. Wanji Treasury.
Hansen mengerutkan kening, tidak yakin tempat apa itu. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kucing tua menjelaskan, ini seperti surga suci atau ruang xenogenik area binatang. Perlombaan yang merebut tempat itu, bagaimanapun, disebut 1000 harta karun. Ini adalah ras yang kuat, dan memiliki peringkat yang sangat tinggi di Aula Geno. Mereka suka mengumpulkan harta, dan mereka adalah pengusaha dan kolektor terkenal. Mereka juga sangat terhormat tentang itu semua. Jika kamu membawa bulu tersebut ke Wanji Treasury, kamu dapat menjualnya untuk apapun yang kamu inginkan. Tidak ada kemungkinan kalah di luar sana. Petik 2. Tapi aku menyarankan agar kamu tidak menjualnya untuk mendapatkan uang. Gunakan itu untuk menemukan keanggotaan dalam Wanji Treasury, kata Old Chat. Dan untuk apa aku bergabung di sana? Hansen merasa tidak enak. Orang-orang memohon Stay Up Latte untuk bergabung, dan Hansen harus menyerahkan bulunya untuk menjadi anggota. Namun, Hansen tidak ingin bergabung dengan ras lain. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak ingin terlibat dengan mereka melalui perdagangan material. Kucing tua dengan cepat berkata, ingatlah bahwa bergabung dengan mereka tidak berarti kamu menjadi salah satu ras mereka. Itu tidak berarti kamu juga akan sepenuhnya melepaskan bulu dewa kamu. Petik 2. Pousan Treasures mengagumi harta karun. Mereka memiliki aturan khusus. Jika seseorang dari ras lain memiliki item yang mereka inginkan, dan jika orang tersebut menginginkannya, mereka dapat pergi ke Wanji Treasury dan menjadi anggota. Ini tidak berarti kamu menjadi salah satu dari 1000 harta karun. Jika kamu menginginkan contoh dari aliansi, anggap saja sebagai rumah klub. Kamu bisa memiliki perlindungan dan otoritas, dan kamu bisa menjaga bulu itu. Tidak perlu khawatir orang lain berpotensi mengambilnya. Kamu akan aman bersama mereka. Petik 2. Pousan Treasures begitu murah hati. Mereka melindungi aku dan bulu itu untuk apa-apa. Hansen bertanya pada kucing tua dengan skeptis. Tentu saja, tidak ada makan siang gratis. Ketika kamu menyimpan bulu kamu di sana, kamu menjadi anggota. Saat kamu mengeluarkannya dari penyimpanan mereka, kamu kehilangan hak istimewa keanggotaan. Harta karun yang kamu simpan di sana akan diawasi oleh 1000 harta karun. Tapi jangan khawatir, mereka solid dan andale. Kamu bisa mendapatkan kembali barang kamu kapan saja. Dan mereka tidak akan melakukan penelitian tentang apapun milik kamu tanpa izin eksplisit, kata Old Chat. Melihat Hansen tetap diam, dia melanjutkan dan berkata, The Feathers baru saja dikalahkan oleh ras yang lebih rendah. Kekuatan mereka telah berkurang. Planet seperti planet KT, yang sebelumnya diperbudak oleh Feathers, mungkin akan sedikit berantakan. Jadi, aku menyarankan agar kamu pergi dan memperhatikan apa yang perlu kamu lakukan. Ada cara untuk menghubungi Bis Area dan Wanji Treasury. Dan jika kamu menghubungi mereka, mereka pasti akan datang dan menjemput kamu. Petik 2. Pikirkan tentang itu, nak. The Beast Area bagus. Lebih baik bergabung dengan mereka dan naik level melalui mereka daripada melakukan semuanya sendiri, kata kucing tua pada begadang. Setelah itu, kucing tua menghilang. Hansen memanggilnya, tapi dia sudah pergi. Hansen sangat bersemangat untuk membawa video itu kembali ke Suaka, dan ketika dia kembali, dia menunjukkan Little Flower kepada Ji Yanran dan ibunya. Mereka merasa jauh lebih aman, mengetahui Little Flower agak aman. Mereka tidak perlu khawatir. Tapi mereka hanya merasa sedikit lebih baik. Mereka tidak akan merasa aman sepenuhnya sampai Little Flower kembali bersama mereka. Setelah Hansen kembali ke kamar yang ditinggalkan, dia berbicara dengan begadang tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Meskipun kucing tua sering memiliki niat yang meragukan, dalam hal ini, dia benar. Planet KT akan jatuh ke dalam kekacauan, dan yang terbaik adalah mereka membentuk rencana permainan. Setelah beberapa saat, Stay Up Latte memberitahu Hansen, aku ingin pergi ke Wanji Treasury. Hansen berpikir itu adalah ide yang bagus, karena setidaknya menghiburnya mengetahui bahwa tidak ada yang akan memperjuangkan harta karun di sana. Harta karun itu hanya bisa diakses oleh orang yang menaruhnya. Kedengarannya cukup bagus. Hansen tidak berencana pergi ke sana. Tawaran itu kedengarannya bagus, datang dari mulut kucing tua, tapi mungkin sedikit kekacauan akan baik untuknya. Dia berencana untuk tinggal di planet KT. Hansen terkejut, Stay Up Latte telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan Bis Area. Tapi Stay Up Latte tidak mengatakan mengapa dia membuat keputusan yang dia miliki, dan Hansen tidak akan bertanya. Selanjutnya, mereka menggunakan nomor yang diberikan kucing tua untuk menghubungi Wanji Treasury. Setelah telepon, seseorang menerbangkan pesawat untuk menjemput Stay Up Latte. Karena Hansen dan Stay Up Latte masing-masing memiliki bulu dewa, semua orang tahu. Pousan Treasures juga tahu, yang mereka lakukan hanyalah melihat bulu itu saat kembali ke Wanji Treasury. Sebelum pergi, Stay Up Latte memberitahu Hansen bahwa dia akan melanjutkan pencariannya untuk Little Flower. Jika dia mempelajari sesuatu yang baru, dia akan berteriak pada Hansen. Hansen tersentuh bahwa Stay Up Latte itu baik untuk Little Flower. Tapi itu adalah sesuatu yang begadang dianggap sebagai tugasnya. Dia mengira dia telah gagal sebelumnya, dan bahwa menemukan Little Flower sekarang harus menjadi tujuan utamanya.
1783 mengambil harta karun. Setelah Stay Up Latte pergi, Hansen kembali ke Grand City sendirian. Dia berjalan setengah hari, dan kemudian dia melihat banyak kapal melayang di udara. Dia juga mendengar banyak ledakan. Planet KT benar-benar berantakan. Aku harap Yao, Lance, dan Mr. Tiger baik-baik saja, Hansen berpikir sendiri. Hansen mempercepat langkahnya sampai dia mencapai kota yang lebih kecil. Dia ingin mencari layanan transportasi umum untuk membawanya kembali dengan cepat. Namun sayang, kota itu juga sedang kacau balau. Terjadi perkelahian di stasiun kereta, yang mengakibatkan kehancurannya. Dan selain itu, tidak ada angkutan umum lain yang aktif. Jadi, Hansen berusaha meninggalkan kota. Dia dihentikan oleh sekelompok makhluk sebelum dia bisa. Teman, ayo kita jalan bersama. Pemimpin tersenyum pada Hansen. Mengapa aku harus banyak mengikuti kamu? Hansen memandang mereka dan memperhatikan bahwa itu tampak hampir seperti centaur mitos kuno. Tubuh bagian atas mereka adalah manusia, tetapi tubuh bagian bawah mereka adalah banteng, bukan kuda. Jangan salah paham maksud kami. Kami tidak bermusuhan, dan kami hanya ingin menjalin persahabatan. Jika mau, kamu dapat mengunjungi tempat kami sebentar. Kami tidak ingin menyakitimu saat kami menyerang planet KT. Centaur yang terdepan tertawa. Terima kasih, tapi aku bisa menjaga diriku sendiri, jadi jangan khawatirkan aku. Hansen berjalan di sekitar mereka dengan niat yang jelas untuk pergi. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menjaganya tetap aman, tetapi siapa yang tahu bagaimana niat mereka akan berubah nanti. Hansen tidak mengira nama Kong Fei akan membuatnya kebal. Para centaur harus mengejar bulu itu, taruhannya. Silakan ikut dengan kami, dan jangan mempersulit semuanya. Centaur terkemuka melambaikan perintah, dan selusin centaur menukik ke depan untuk menghentikan keberangkatan Hansen. Dua centaur tepat di depan Hansen. Mereka mencoba menangkapnya. Jadi kita bermain keras, iya. Hansen berpikir. Jadi, Hansen menggerakkan kakinya seperti angin dan menghindari keduanya. Dia melesat melewati distrik pemukiman, meninggalkan gumpalan debu di belakangnya. Jangan biarkan dia kabur, centaur terdepan berteriak, sementara centaur lainnya mengejar. Hansen tidak takut akan penyerbuan, dan dia dapat menggunakan gerakan dongsuannya untuk secara efektif meliuk-liuk dan menenun di jalanan. Para centaur terus mengejarnya cukup lama, tapi mereka akhirnya kehilangan pandangannya. Hansen muncul dari gedung yang hancur. Dia memakai dongsuan armornya. Armor itu membuat kehadirannya tampak jauh berbeda daripada armor spell sederhana miliknya. Dia berencana untuk melarikan diri dari kota dari ujung yang lain. Tapi sebelum dia bisa, dia melihat pesawat tua berlabuh di sana. Banyak KT dan yang lainnya mengantri di sana. Saudaraku, apakah kamu seorang bangsawan KT? Ketika Hansen berjalan melewati kapal, KT mendekat dan bertanya dengan sopan. Agak, apa itu? Kata Hansen. Kau tahu bulu tidak lagi melindungi planet ini, kan? Ini telah menyebabkan planet KT turun ke dalam kekacauan. Kami sedang diserang. Kami dari Seven Mirrors, dan kami ingin merekrut anggota. Kami sedang mencari saudara-saudara seperti kamu. Jika kamu bergabung dengan kami, kamu akan menerima perlakuan yang luar biasa. Kamu tidak perlu menderita di tengah perang, kata KT, seolah tawarannya adalah sesuatu yang luhur. Setelah beberapa saat, Hansen mengerti apa yang sedang terjadi. Seven Mirrors adalah ras yang lebih tinggi, seperti Feathers. Jumlah mereka tidak banyak, dan mereka sudah memiliki planet yang harus dikelola. Jadi, mereka dengan senang hati menyambut orang luar untuk bergabung dengan mereka. Setelah bulu jatuh, 7 cermin mengirim anggotanya untuk mulai merekrut dari planet yang dimiliki oleh surga suci. Mendengar kondisi dan perlakuan yang akan dia terima, dan cara mereka melakukan sesuatu, Hansen tergoda untuk bergabung. Alasan Hansen tergoda, karena setelah merekrut di sini, mereka pergi ke kota lain untuk mencoba peruntungan. Grand City akan ada dalam daftar tujuan mereka. Hansen berpikir memiliki tumpangan gratis tidak terlalu buruk. Akan lebih baik daripada berjalan ke sana, setidaknya, aku akan melihat dan memeriksanya. Aku tidak menjamin aku akan bergabung, kata Hansen kepada perekrut. Tentu, kamu harus melihatnya dulu, tetapi aku jamin, kamu tidak akan menyesali ini. KT terdengar sangat bersemangat tentang semua ini. Dia memimpin Hansen di pesawat, melanjutkan dengan berkata, tapi ada ujian yang harus kamu jalani. Itu aturan kami, dan jangan terlalu khawatir tentang itu, karena hasilnya tidak berarti banyak. KT membawa Hansen ke kapal. Dia tidak harus mengikuti tes dengan KT yang lain, dan dia dibawa ke lobi khusus untuk itu. Di lobi, ada beberapa KT lain, dan orang lain dari ras berbeda yang tidak bisa dia identifikasi. Mereka tampak seperti Baron. Lao Zuoma, lumayan. Kamu menemukan Baron di tempat sampah ini. Seorang KT Baron mengangkat bibirnya. Beberapa Baron lain menoleh untuk melihat Hansen. Mereka tidak bisa membedakan banyak tentang dia, karena dia mengenakan baju besi. KT yang membawa Hansen ke sana, Lao Zuoma, tertawa dan menjawab,
orang baik dapat menemukan diri mereka diberkati oleh Tuhan di mana saja. Semua orang memandangnya dengan jijik ketika dia mengatakan itu, tetapi tidak ada yang benar-benar mengatakan hal lain. Lao Zuoma membawa Han Sen ke sebuah ruangan kosong. Ada pohon geno di atas meja. Lao Zuoma menunjuknya, dan berkata, ini hanya tes kemajuan. Apapun hasilnya, kamu tetap akan mendapatkan perawatan yang kami janjikan. Jika hasil kamu luar biasa, kami akan menawarkan lebih banyak lagi. Kami tidak ingin mengubur para jenius. Petik 2. Han Sen tidak mengatakan apa-apa, dan dia hanya menusuk jarinya dan membiarkan setetes darah jatuh ke ketiganya. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Baron biasa sekitar 100. Ketika darah Han Sen jatuh ke pohon, itu mulai tumbuh. Bunga tulang putih mulai mekar. Ketika Lao Zuoma melihat bunga tulang, matanya hampir putus dari rongganya. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Lao Zuoma membeku untuk sementara waktu. Dia menghitungnya seperti orang gila. Han Sen melihat ke sana juga, dengan cepat mengambil bunganya. Ada 434 bunga di pohon itu. Itu adalah jumlah yang menakutkan, karena baron normal hanya memiliki sekitar 100. Itu lebih dari 4 kali lipat. Viscount Nobles hanya bisa mencapai 1000, dan beberapa dari mereka hanya memiliki sekitar 700. Kebugaran Han Sen setengah dari Viscount. Lao Zuoma tidak percaya apa yang dilihatnya, dan dia terus berusaha menghitung. Dia berdiri di samping monster. Sungguh mengherankan berpikir seorang baron bisa memiliki kebugaran yang tinggi. Kami telah menemukan harta karun. Lao Zuoma, memikirkan ini, mulai gemetar dan gemetar. 1784 pembunuhan. Katakan, saudara gelombang teman, apakah kamu dari ras yang lebih tinggi? Lao Zuoma akan menyebut Han Sen, saudara, tapi itu tidak pantas. Jadi, dia memanggilnya teman. Lao Zuoma mengira Han Sen berasal dari ras yang lebih tinggi, karena baron normal seharusnya tidak pernah mencapai level semacam itu. Tidak peduli seberapa banyak mereka berlatih, mereka tidak bisa. Di formulir, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku manusia? Han Sen bertingkah seolah dia tidak mengerti apa yang diminta. Ya, kamu melakukannya. Lao Zuoma merasa kecil hati, karena dia belum pernah mendengar tentang manusia sebelumnya. Dan dia tahu tidak ada ras yang lebih tinggi yang disebut itu. Lao Zuoma masih merasa tertekan, dan tanpa banyak bicara, dia memberitahu Han Sen, "Dolar, kamu harus menunggu beberapa hari di pesawat ini. Tapi pergi ke Seven Mirrors tidak akan lama, setelah kita berangkat." Petik 2. Tidak apa-apa, aku sangat menikmati bepergian, kata Han Sen. Lao Zuoma memberi Han Sen sebuah kamar untuk ditinggali, tetapi tanpa melakukan apapun, Han Sen mendapati dirinya naik ke atas deck. Banyak pengungsi ingin naik pesawat dan pergi ke Seven Mirror. Pergi ke planet terbelakang lebih baik daripada tinggal di zona perang, atau begitulah yang mereka rasakan. Tapi Seven Mirrors tidak mau mengambil sembarang orang. Para bangsawan selalu disukai, yang membuat orang biasa sulit diterima. Seven Mirrors bukanlah amal, dan mereka hanya akan menerima orang-orang yang terbukti berguna. Yang tua, sakit, atau terluka tidak diizinkan naik pesawat. Kamu dari ras apa? Kamu tidak terlihat seperti kamu dari planet KT, tanya Baron KT. Dia datang untuk memeriksa Han Sen. Manusia, jawab Han Sen. Aku belum pernah mendengar tentang mereka, jadi aku hanya bisa berasumsi bahwa mereka lebih kecil dari KT. Baron tidak menghina Han Sen, dia mengejek dirinya sendiri, lebih dari apapun. Han Sen menatapnya dan bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Aku Mike. Baron memperkenalkan dirinya, lalu berkata, jadi, kita telah direkrut oleh Seven Mirrors dan kita menuju ke planet terbelakang untuk bekerja. Jika kamu mau, mengapa kita tidak pergi ke tempat yang sama dan bermitra? Petik 2. Aku masih belum memutuskan apakah aku ingin pergi dulu. Han Sen tidak menjawab. Mike menggelengkan kepalanya. Saat pertempuran dimulai, bukan hanya rakyat jelata yang akan berada dalam bahaya besar. Baron juga akan begitu. Reklamasi tanah itu sulit, tapi masih lebih baik dari perang. Jadi, mengapa ragu-ragu? Petik 2. Kita lihat saja nanti. Han Sen tidak terlalu peduli dengan apa yang diberitahukan kepadanya. Han Sen telah berbicara dengan Kiao, dan dia dapat memastikan bahwa perang belum mencapai kota Grand. Kiao dan Lance sedang memikirkan cara untuk melarikan diri dan kemana mereka bisa pergi, tetapi sejauh ini mereka belum dapat mencapai keputusan. Han Sen memberitahu mereka tentang perekrutan Seven Mirror, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka mungkin mempertimbangkannya. Mereka akan membicarakannya lebih dalam setelah mereka bersama lagi. Tuan ketiga telah dievakuasi dari planet KT dengan Tuan Tiger, dan mereka mengundang Han Sen untuk bergabung dengan mereka di markas lain dari grup emas hitam. Itu adalah tawaran yang dengan cepat ditolak oleh Han Sen. Mike ingin mengatakan sesuatu lebih banyak kepada Han Sen, tetapi sesuatu terjadi di bawah. Mereka berdua melihat ke bawah dan melihat Legiun Centaur di depan pesawat tersebut. Mereka mengepung orang-orang yang sedang menunggu kesempatan untuk melakukan tes dengan harapan bisa menaiki airship tersebut.
Lao Zuoma dengan cepat turun untuk menemui para centaur. Dia tersenyum dan berkata, Taurus, tolong jangan salah paham. Kami dari Seven Mirrors, dan kami adalah teman, bukan musuh. Petik 2. Setelah itu, Lao Zuoma menunjuk ke lambang 7 cermin di kapal. Centaur terkemuka mengenalinya, sebenarnya, itulah alasan para centaur mengambil tindakan. Centaur, melihat simbol 7 cermin, memandang Lao Zuoma dan dengan dingin berkata, kami tidak peduli tentang 7 cermin. Bunuh semua KT ini. Petik 2. Para prajurit centaur mengangkat tombak mereka untuk membunuh KT yang telah berbaris. Lao Zuoma tampak ngeri melihat amarah para centaur. Dia telah bergabung dengan Seven Mirrors, ya, tapi dia adalah KT. Sungguh menyakitkan melihat bangsanya sendiri dibantai. Bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Seven Mirrors akan menerima KT ini. Kami akan membawa mereka untuk membantu mengembangkan planet kosong. Silahkan. Lao Zuoma mengertakkan gigi. Meskipun banyak orang akan gagal dalam ujian, Lao Zuoma adalah seorang KT sendiri. Dia tidak bisa begitu saja melihat mereka mati. Mike juga terlihat marah. Dia berkata, kehidupan rendah Taurus dengan senang hati menjilat sepatu bot bulu ketika mereka memegang kendali, tapi sekarang mereka telah jatuh, bajingan ini telah menyesuaikan diri dengan musuh bulu. Ini sangat mengerikan. Petik 2. Mereka mendaftar dengan ras mana? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pikir mereka disebut iblis. Mereka terlihat mirip dengan KT, tapi mereka memiliki tanduk di kepala mereka, kata Mike. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tapi pemimpin dari para centaur berteriak, omong kosong. Hanya orang yang saat ini berada di atas kapal yang dihitung sebagai 7 cermin. Bunuh saja yang lainnya. Petik 2. Setelah itu, dia memerintahkan prajuritnya untuk menyerang orang-orang. Berhenti. Lao Zuoma berteriak. Pemimpin centaur dengan dingin tertawa dan berkata, apa? Apakah kamu ingin melawan kami, sebagai perwakilan dari Seven Mirrors? Petik 2. Tidak, kami hanya merekrut. Mohon bersikap baik dan biarkan kami membawa orang-orang ini. Seven Mirrors telah membeli layanan mereka, kata Lao Zuoma dengan sopan. Seven Mirrors tidak lemah, tapi mereka bukan tipe yang terlibat dalam konflik. Kali ini, ketika mereka datang ke planet KT, supervisor telah memberitahu mereka untuk tidak melakukan kontak dengan iblis manapun. Baik, mari buat ini sederhana, mulai sekarang, jika mereka berada di pesawat itu, mereka adalah milik kamu. Jika mereka tidak bisa ikut, maka aku minta maaf. Setelah pemimpin centaur mengatakan itu, dia memberi isyarat dengan tangannya agar prajuritnya bergegas maju. Lao Zuoma tidak melawan. Dia hanya berteriak pada orang-orang, berkata, naik ke kapal. Cepat. Petik 2. Satwa. Mike berteriak dari atas kapal. Mengapa mereka membunuh mereka? Bukankah mereka juga membutuhkan orang untuk mengembangkan planet KT? Hansen bertanya dengan cemberut. Mike dengan dingin berkata, Taurus adalah ras yang senang membunuh. Mereka memiliki dendam dengan KT, karena KT pernah memukuli mereka sekali sebelumnya. Sekarang mereka memiliki kesempatan yang jelas, mereka tidak begitu ingin membiarkan kita pergi. Petik 2. Ada beberapa tangisan terdengar dari kerumunan, ketika orang-orang mencoba untuk bergegas maju dan naik ke kapal tongkang. Namun, pintu masuknya sempit, dan jika lebih banyak orang naik, pesawat itu akan kelebihan muatan. Para prajurit centaur itu bergemuruh ke kerumunan, membantai dengan riang. KT semua hanya orang biasa, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk membunuh prajurit centaur. Mereka tidak dilatih untuk hal semacam itu. Dalam beberapa saat, selusin KT telah terbunuh. Lao Zuoma meminta semua orang untuk bergegas, tetapi tidak ada cukup ruang bagi semua orang untuk naik. 1785 membunuh Centaurus, subscribe Penatua. Pemimpin centaur itu tampak seperti pembunuh. Dia dengan gembira menyaksikan anak buahnya melakukan pembantaian dengan gembira, saat kerumunan orang mulai berteriak dan menangis. Ini bukan perang, ini adalah pembantaian. KT biasa memiliki baju besi Geno, tapi mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak bisa menahan serangan gencar. Seorang prajurit centaur memukul seorang wanita dengan tombaknya. Dia meraihnya dengan satu tangan sambil mendorong putrinya pergi dengan jeritan yang membekukan darah. Lari ke kapal. Prajurit centaur itu mencoba menarik tombaknya keluar dari tubuh wanita itu, tetapi cengkeramannya kuat. Dia memegang erat tombak yang berada jauh di dalam dadanya yang berlumuran darah. Seorang gadis kecil berusia 4 tahun berlari ke arah ibunya sambil menangis. Dia tidak lari ke kapal seperti yang diperintahkan. Meskipun dia mendengarkan, dia tidak akan bisa menembus kerumunan. Seorang prajurit centaur lainnya tersenyum dengan kejam. Dia mengayunkan tombaknya ke bawah menuju gadis kecil yang menangis itu. Tidak, suara wanita itu pecah. Pang! Panah trompet muncul, meninju kepala prajurit centaur itu, lalu menjepit binatang itu ke aspal. Hansen memegang busur bulu emasnya saat dia melompat dari kapal. Dia berlari di depan prajurit yang gugur itu dan menarik panah dari kepalanya. Hansen telah melihat banyak kehidupan dan kematian, dan pikirannya tidak peduli. Namun terkadang, tubuhnya tidak mendengarkan.
Prajurit centaur lainnya berteriak. Dia menarik tombaknya keluar dari wanita itu dan mencoba menebas Hansen. Tapi yang harus dilakukan Hansen hanyalah bergerak sedikit dan melangkah melewati prajurit itu. Dia memindahkan busurnya dan membawa talinya ke leher binatang itu. Kemudian, kepala yang terpenggal itu jatuh dan terpental ke tanah. Meniu. Pemimpin centaur itu berteriak dengan marah. Ototnya berkobar saat dia tiba-tiba melemparkan tombak raksasanya. Itu melintasi beberapa lusin meter, datang tepat di Hansen. Hansen bahkan tidak melihat tombak itu saat dia melangkah mengelilinginya. Dia menarik busur bulu emasnya dan menembakkan dua anak panah tanduk. Setiap panah dengan rapi menusuk kepala centaur. Prajurit terdekat berlari menuju Hansen, tetapi dia bisa berayun dengan busurnya dan menggunakan tali untuk memenggal beberapa binatang itu. Kepala-kepala itu melayang di langit dengan jejak berdarah. Satu langkah, satu pembunuhan. Dia menarik panah tanduknya dari mayat dan segera menembakkannya ke dua centaur lainnya. Beraninya kau membunuh prajurit Taurusku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pemimpin centaur itu meraung dan melompat ke arah Hansen. Saat ini terjadi, beberapa prajurit lain meniup tanduk untuk mengumpulkan lebih banyak bala bantuan. Itu sangat keras, bergema di langit. Hansen dengan cepat membunuh musuh. Dia memiliki satu busur dan dua anak panah, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menjadi mesin pembunuh yang lengkap. Kemanapun dia pergi, para prajurit kehilangan akal. Dolar itu orang yang baik, tapi dia sangat ceroboh. Markas Taurus cukup dekat, dia pasti memiliki keinginan kematian. Petik 2. Para baron di kapal datang ke geladak dan berbicara saat mereka menyaksikan aksi di bawah. Wajah Mike terus berubah. Dia ingin turun dan menyelamatkan orang banyak, tetapi dia tahu batasannya sendiri dan menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa membantu. Akan mudah untuk turun dari kapal, tetapi hampir tidak mungkin untuk naik kembali. Jika dia membunuh salah satu prajurit Taurus, mereka dari 7 cermin tidak akan membiarkan mereka kembali. Dengan situasi yang sedang berlangsung, memilih untuk melibatkan Taurus benar-benar mirip dengan keinginan mati. Saat Hansen membunuh seperti orang gila, Lao Zuoma menatapnya dengan ekspresi yang bertentangan. Dia merasa tersentuh sekaligus malu. Dia adalah seorang KT, tapi dia tidak mampu melindungi bangsanya sendiri. Dengan Hansen di sana, para prajurit tidak lari ke kerumunan. Mereka semua mencoba membunuh Hansen. Saat Hansen bertarung, dia terus bergerak semakin jauh dari kapal. Dia tahu tidak ada gunanya membunuh para prajurit, tapi dia hanya ingin memberi waktu bagi KT untuk naik ke kapal. Pemimpin centaur itu akhirnya berada di depan Hansen. Binatang buas itu mengayunkan tombaknya, dan itu pasti lebih kuat dari apa yang bisa dilakukan prajurit lain. Pemimpinnya adalah seorang baron, tapi wajah Hansen tidak berubah. Untuk beberapa alasan, gerakannya memungkinkan dia menghindari serangan itu. Ketika dia berjalan melewati pemimpin itu, tali itu melepaskan kepala pemimpin itu seperti yang terjadi pada prajurit lainnya. Para baron dan Lao Zuoma di kapal semuanya mendesah. Taurus sangat pandai membunuh, dan baron mereka jauh lebih besar dari KT Barons. Menonton Hansen memenggal kepala pemimpin itu cukup menakutkan. Orang ini sangat kuat, dia bilang dia manusia. Ras apa itu? Apakah ini ras yang lebih tinggi? Seorang baron bertanya dengan kaget. Ini memalukan. Jika dia dibiarkan hidup, dia mungkin bisa melakukan lebih banyak lagi. Tapi dia terlalu sembrono. Baron lainnya menggelengkan kepalanya. Saat ini terjadi, kebingungan langkah kaki bergegas menuju Hansen. Seorang prajurit centaur datang, tapi itu 2 kali lebih besar dari centaur pada umumnya. Itu juga dibalut baju besi logam. Keempat kakinya bisa menyeberang selusin meter dalam 1 langkah. Itu berbeda dari para prajurit yang menggunakan tombak, dan dia memegang pedang besar sepanjang 2 meter. Meski begitu, pedang itu dibawa dengan ringan, seolah tidak berat sama sekali. Tapi melihat tekstur pedangnya, terlihat jelas pedang itu terbuat dari baja berat. Tidak mungkin itu benar-benar ringan. Oh tidak, ini adalah Viscount yang menggunakan pedang hebat Taurus. Ini adalah peringkat yang sangat tinggi di antara Viscount. Dia sangat kuat, dan dia bisa menggunakan elemen api untuk membakar musuh, jelas seorang baron di D. Aku berharap dia bisa bertahan lebih lama. Karena dia atau akan mati, menahan beberapa menit lagi akan memungkinkan KT untuk melanjutkan. Seorang baron lainnya menghela nafas. Hansen melihat centaur pedang besar datang, tapi dia masih tetap Ohamin sangat tenang. Bukannya dia belum pernah membunuh Viscount sebelumnya. Dia sudah membunuh 3 dari mereka. Dia terus bergerak maju, mencoba memancing para prajurit menjauh dari kapal. Saat centaur pengguna pedang besar itu mendekat, Hansen mempercepat sedikit lagi. Makhluk itu hanya berjarak 100 meter. Mati, kaki centaurus yang memegang pedang besar itu seperti guntur. Itu melompat beberapa puluh meter dengan greatsword terayun ke arah kepala Hansen. Baja itu tiba-tiba terbakar dengan api merah, memancarkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah bangunan. Bab 1786 Tentara Baja Marah. Di sebuah kota di utara, Taurus Viscount, yang bernama Engly Steel, sedang melihat gambar di depannya.
Dia sedang menonton pesawat 7 cermin. Di sebelah Angry Steel, ada seorang pria. Dia memiliki mata dan rambut ungu, tanduk, dan pakaian putih. Dia, juga, sedang menonton video stream. Jika Hansen melihat pria berpakaian putih itu, dia akan sangat terkejut. Dan itu karena pria itu terlihat seperti Shuro dari aliansi. Angry Steel tampak murung. Dia berdiri di samping tuan dari garis keturunan iblis, dan Angry Steel ingin memamerkan kekuatan tentara baja marah. Dia ingin membuat para iblis terkesan, dan mungkin dipertimbangkan untuk ditempatkan sebagai salah satu ras yang lebih tinggi. Tetapi sebelum dia bisa menunjukkan apapun kepada pria itu, peristiwa malang ini telah terjadi. Membunuh orang KT bukanlah kesalahan. Kesalahan terbesar adalah begitu banyak prajurit, termasuk pemimpin Baron, dibunuh dengan kejam oleh Baron lain. Itu semua terjadi begitu cepat, itu memalukan. Tuan Viscount, para pejuang Taurus memang tampak sedikit istimewa, seperti yang ingin kamu ekspresikan. Banyak dari mereka mengepung Baron, dan semuanya dibunuh dengan malang. Mereka tidak terlihat kuat, aku akan memberitahumu sebanyak itu. Di sebelah Master Iblis, ada seorang wanita dengan 2 tanduk. Tapi tanduknya emas, dan berbeda dengan tanduk tuannya. Angry Steel Viscount menundukkan kepalanya ke arah Master dan berkata, "Maaf, Tuan Ji. Aku hanya menjadi tidak berguna." Petik 2. Tuan Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang itu adalah Baron, tapi dia baik. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Perintahkan 10 kaptenmu untuk pergi ke sana dan buat dia sibuk." Petik 2. Angry Steel Viscount dengan cepat berkata, "Kapten terbaikku, Greatsword Viscount, sudah ada di sana. Dia bisa membunuh orang itu dengan mudah." Petik 2. Pak Ji melihat video itu tetapi tidak berbicara. Wanita iblis itu mencibir dan berkata, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Apakah kamu sungguh sebodoh itu? Kami membutuhkan 10 kapten kamu untuk pergi, bukan hanya satu ini." Petik 2. Angry Steel Viscount merasa sedikit marah dengan hukumannya, tetapi dia menahan diri untuk tidak menunjukkannya. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, aku akan memerintahkan ke 10 kapten untuk pergi sekaligus." Angry Steel Viscount mengira Greatsword Viscount sudah cukup untuk menangani Baron Mistik, tetapi dia masih memberi perintah untuk mengirim semua orang ke sana. Greatsword Viscount sudah ada di sana, dan dia mencalonkan diri di Hansen. Angry Steel Viscount berpikir dalam hati, jika Tuan Ji mengatakan aku harus melakukan ini, maka aku harus melakukan ini. Aku pasti tidak ingin membuatnya kesal. Tapi Greatsword Viscount pasti bisa membunuh orang itu. Dia tidak membutuhkan orang lain. Ini hanya untuk pertunjukan. Petik 2. Angry Steel Viscount menyaksikan umpan video dengan percaya diri saat Greatsword Viscount menyerbu langsung ke Hansen. Tubuhnya yang kuat memiliki momentum yang cukup besar, dan sangat mengejutkan untuk disaksikan. Rasanya seperti planet bergetar. Dan sehubungan dengan penampilannya, Angry Steel Viscount merasa puas. Greatsword Viscount bukanlah pemimpin terkuat di antara Angry Steel Army, tapi dia pasti yang paling mengintimidasi. Jika tidak, Angry Steel tidak akan memilihnya untuk menjadi kapten peringkat teratas. Greatsword Viscount melompat sejauh beberapa lusin meter. Api besar menyelimuti pedang besar yang dia pegang. Kekuatan dan kecepatannya sempurna, dan pemandangannya indah. "Ini dia, bunuh Baron itu. Beritahu Tuan Ji bahwa Angry Steel Army kuat." Angry Steel Viscount berpikir dalam hati. Tuan Ji sedang melihat Greatsword Viscount, ketika dia tiba-tiba tersenyum. Lao Zuoma tampak pucat. Dia mengkhawatirkan Hansen dan KT yang belum naik ke kapal. Pintunya terlalu sempit. Ada batasan berapa banyak orang yang bisa ikut, semua pada waktu yang sama. Hanya setengah dari kelompok yang berhasil masuk ke dalam kapal. Separuh lainnya masih terbuka. Di luar sana kebanyakan orang tua, wanita, dan anak-anak. Hanya beberapa pemuda yang cukup berani untuk membantu mereka masuk. Jika Hansen terbunuh, tentara akan kembali untuk menghabisi mereka semua, dan kematian akan banyak. Lao Zuoma memandang dengan aneh. Mengapa Hansen melawan Greatsword Viscount adalah misteri baginya, dan jika dia memutuskan untuk menghindari musuh, dia pasti akan bertahan lebih lama. Dia bahkan bisa kabur. Tapi Hansen sedang menuju tower Greatsword Viscount secara langsung, tanpa berpikir untuk melarikan diri. Ketika para penonton melihat pedang besar itu berayun ke bawah, mereka tahu pukulan itu akan menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh pesawat baja. Hansen tidak bergerak, tangan kirinya memegang busur bulu emas saat tangan kanannya mencengkeram panah tanduk. Dia menarik tali itu sejauh mungkin, dan dia membidik Greatsword Viscount. Busur itu adalah senjata yang melebihi ekspektasi dalam jarak, tapi Greatsword Viscount berada dalam jarak dekat dari Hansen. Greatsword dari baja yang terbakar itu akan mengenai busur, dan Hansen belum menembak. "Mati!" Greatsword Viscount meraung, saat otot-otot di tubuhnya menegang. Dia melepaskan kekuatan menakutkan yang sepertinya akan menghancurkan Hansen dan kapalnya. Saat ini terjadi, Hansen melepaskan panahnya. Deru perjalanannya terdengar saat panah melesat ke depan seperti serangan kobra beracun. Tapi sepertinya sudah terlambat untuk menembak sekarang. Greatsword Viscount's Greatsword akan bersentuhan dengan panah tanduk, lalu mungkin melanjutkan untuk mengenai Hansen.
Great Sword Viscount tersenyum mengerikan, dan dia terus meraung. Dia mencengkeram pedang dengan erat saat dia mendorong lebih banyak amarahnya ke dalam senjata. Dia berada 3 inci dari anak panah itu. Tapi panah tanduk menghilang tepat sebelum Great Sword Viscount tidak ada yang bertabrakan dengan pedang baja itu. Hansen berbalik dan melewatinya seperti kupu-kupu. Dia berakhir di pihak musuh. Great Sword Viscount ingin menyerang lagi, tetapi saat itulah makhluk itu menyadari bahwa panah yang menghilang muncul kembali. Sebelum dia bisa bereaksi, panah tanduk melesat melalui mulutnya saat dia berteriak. Anak panah itu berputar sangat cepat. Itu muncul melalui tenggorokannya, melibas jalan ke otaknya. Itu keluar lagi, menyemprotkan materi otak dan jus ke segala arah. Hansen terus melewati Great Sword Viscount, bahkan tidak cukup khawatir untuk melihat binatang itu. Dia mengambil kembali panah itu dan bergerak maju. Tim Great Sword Viscount masih berada di area tersebut. Tubuh Great Sword Viscount jatuh ke belakang, menciptakan jejak sepanjang belasan meter. Mayat itu bergerak-gerak, saat jus otak bocor dan mengalir kemana-mana. Dia akan mati. Hansen tidak bereaksi, seperti ini adalah kegiatan sehari-hari baginya. Tapi Lao Zuoma dan Mike kaget, dan bahkan Angry Steel Viscount berlantai. Tak satu pun dari mereka bisa mempercayai mata mereka. Untuk Viscount Taurus keluar seperti itu gila, terutama ketika musuhnya hanyalah seorang baron. Tim prajurit Taurus telah bertarung dalam kemarahan yang haus darah, tetapi setelah menyaksikan Great Sword Viscount dibunuh, mereka sangat terkejut. Mereka tidak lagi terlihat mengintimidasi. Nyatanya, mereka terlihat agak ketakutan. 1787 satu pedang untuk melawan sendiri. Semua tim harus mencapai medan perang dalam 5 menit. Tidak, 3 menit. Angry Steel Viscount meneriakkan komunikator. Wajahnya menjadi hijau. Dia tidak berpikir Great Sword Viscount akan terbunuh dengan mudah. Baron itu cukup menakutkan, dan Angry Steel merasa sangat marah, mengetahui anak buahnya terbukti sangat tidak berguna melawan penyerang. Biasanya, ini akan baik-baik saja. Tapi sekarang Pak Ji sedang menyaksikan tentara baja marah dibantai oleh Baron Belaka dan menyaksikan Baron yang sama menghancurkan tim penyerang. Itu membuat Angry Steel ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Tuan Ji menonton video feed dari Hansen sebentar lagi, lalu dia berbalik dan pergi. Tuan Ji, tolong beri aku kesempatan lagi. Angry Steel Army akan membunuh Baron itu, kata Angry Steel buru-buru. Buat dia sibuk, Pak Ji keluar dari kamp. Dia melihat ke arah medan perang. Pelayan itu mengikuti di belakang Tuan Ji, dan saat dia berjalan, dia berkata, Tuan, dia hanyalah seorang baron. Kamu tidak perlu menantang pria itu sendiri. Jika kamu ingin melihatnya hidup, katakan saja Angry Steel Viscount untuk pergi dan menangkapnya. Petik 2. Tuan Ji tertawa dan tidak mengatakan apapun. Dia mengarahkan pandangannya ke medan perang saat dia berjalan. Setelah dia pergi, Angry Steel sangat marah. Dia berteriak ke komunikator, berkata, aku memberi kamu 5 menit. Bunuh Baron itu sebelum Pak Ji sampai di sana. Jika tidak, kamu semua akan menderita hukuman militer. Petik 2. Setelah berteriak, Angry Steel keluar dari kamp dan mengejar Tuan Ji. 9 Kapten Angry Steel Army tidak berani bergerak perlahan. Mereka semua memimpin tim mereka ke medan perang. Taurus seharusnya pandai berkelahi dan membunuh. Vitalitas mereka di atas rata-rata, dan keterampilan bertarung mereka sangat bagus. Mereka terburu-buru untuk sampai ke sana sekarang, tetapi formasi tim tidak berantakan. Dengan 9 kapten, mereka semua akan menyerang sekaligus. Hansen telah membunuh 1 tim penyerang, dan itu bahkan tidak memperlambatnya. Karena ada terlalu banyak centaur, semuanya berlomba untuk membunuh orang tak berdosa begitu cepat, dia tidak bisa mengusir mereka. Dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Di tengah pembunuhan itu, bagaimanapun, Hansen menemukan sesuatu yang menarik. Sirah dongsuannya bisa menyerap tenaga. Hansen sudah tahu bahwa itu memberinya energi untuk bertarung tanpa henti, tetapi sekarang dia merasakan sesuatu yang lebih dalam energi yang mengalir keluar dari baju besi. Jika armor biasanya memiliki 1 keran air yang menyediakan energi, maka dia sekarang bisa merasakan lebih banyak keran yang terbuka. Kehidupan Hansen lebih kuat, dan kekuatannya meningkat. Peningkatan ini terjadi setelah dia menangani tim pemogokan. Apakah ini berarti dongsuan armor menyerap kekuatan bumi? Sama seperti inti genokoin aku ketika aku mengumpulkan pajak. Semakin banyak makhluk di sekitarku, semakin banyak kekuatan yang aku terima. Hansen berpikir sendiri. Hansen segera menerima jawaban untuk ini. Ketika 9 tim tiba, Hansen merasakan dongsuan armornya memberikan gelombang energi yang jauh lebih besar. Ini lebih dari sekedar memulihkan energi yang telah hilang. Jadi itu benar, Hansen cukup senang dengan penemuan ini, tetapi dia tidak tahu apakah itu hasil dari dongsuan sutra atau inti geno dolarnya. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa direnungkan Hansen sekarang. Dia tidak punya waktu, karena 9 Taurus Viscount menuju ke arahnya. Mereka semua terlihat cantik lulus. Hansen hanyalah seorang baron, dan bahkan dengan buff dongsuan armor, dia masih tidak akan sekuat Viscount.
Jika dia melewatkan satu serangan, segalanya akan berubah menjadi sangat buruk baginya. Lao Zuoma telah menyaksikan Han Sen membunuh Great Sword Viscount. Dia tercengang saat itu terjadi, tapi sekarang, seluruh pasukan centaur datang. Han Sen seperti perahu dayung kecil di tengah lautan ombak yang gaduh. Sepertinya semuanya tidak akan berakhir baik untuknya. Naik ke kapal, cepat! Lao Zuoma berteriak dengan teralihkan pada KT yang masih mencoba naik ke kapal yang Mike telah melihat Han Sen bertarung dari di atas, dan dia menyaksikan dengan ekspresi yang rumit. Berdengung. Sebelum pasukan centaur mencapai Han Sen, mereka semua mengangkat tombak mereka dan melemparkannya ke arahnya seperti lembing. Jumlahnya sangat banyak, mereka tampak seperti awan di langit. Han Sen menatap tombak yang jatuh seperti hujan. Saat dia melakukannya, busur bulu emas menghilang. Tangan kanannya menyentuh pinggangnya, dan ketika dia melakukannya, sesuatu yang putih muncul. Cahaya pedang putih menyala dari tangannya. Di bawah hujan hitam tombak, itu tampak seperti matahari dibengkak untuk hidup. Han Sen berlari ke ring tombak yang telah dia tebang, dan kemanapun dia pergi, tombak yang tak terhitung jumlahnya patah. Tak satu pun dari tombak yang bisa memotong jaring serangan pedangnya. Keterampilan pedang yang luar biasa. Setiap orang yang menyaksikannya tercengang, apakah mereka teman atau musuh. Tapi Taurus tidak akan mundur, dan 9 kapten masih memimpin tim mereka menuju Han Sen. Mereka mengelilinginya dengan menjaga formasi mereka tetap terjalin erat. Udara pedang menempuh jarak 30.000 mil, dan satu pedang dapat menembus 9 lapisan langit. Aku pikir siapapun yang bisa melakukan hal-hal luar biasa seperti itu pasti seorang pendekar pedang. Tapi dia hanyalah seorang baron. Aku yakin dia memiliki pangkat yang lebih tinggi. Bicara tentang mengejutkan, dari gedung yang rusak tidak jauh dari situ, Pak Ji menyaksikan pertunjukan Swordlight dengan kekaguman. Baik sekali, aku telah mengikutimu dan telah menjadi saksi dari banyak ras yang lebih tinggi, tetapi tidak ada yang menggunakan teknik pedang sebaik baron ini di sini. Bahkan pelayan itu memuji Han Sen. Angry Steel terus terlihat mengerikan. 10 timnya telah tiba, dan yang harus mereka lakukan hanyalah membunuh satu baron. Tapi mereka sedang dihancurkan. Udara pedang memotong pasukannya seperti sabit menembus rumput lapangan. Namun, yang membuatnya paling marah adalah pria itu tidak memiliki kekuatan sebanyak kapten manapun. Namun, meski begitu, baron tak terkalahkan. Tentara Angry Steel tidak dapat melakukan apapun padanya. Untung orang itu hanya seorang baron, jadi dia tidak bisa menggunakan pedang lagi. Dia hanya bisa membunuh satu prajurit dalam satu waktu. Jika tidak demikian, ribuan orang akan mati dalam sekejap. 1788 membunuh Xenogenik di tengah 1000 tentara. Mengaum. Salah satu Viscount di tengah 9 kapten meraung. Armornya retak, dan ototnya membengkak. Kulitnya tampak seperti baja, dan matanya menjadi merah. Dia berubah menjadi Xenogenik. Han Sen tidak terkejut dengan ini. Faktanya, dia cukup senang tentang hal itu. Han Sen menggunakan gerakan dongsuannya untuk menghindari pertempuran ke-9 dari mereka pada saat yang bersamaan. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa membunuh mereka. Itu hanya memungkinkan dia untuk mencari waktu yang tepat untuk menyerang. Di alam semesta Xenogenik, membunuh Xenogenik disetujui secara luas. Itu adalah satu-satunya cara dia bisa menangkap jiwa binatang juga. The Great Sword Viscount hanya seorang bangsawan saat dia terbunuh. Karena itu, tempat perlindungan tidak terlibat dan dia tidak dapat menerima rampasan yang layak. Greatax Viscount yang Xenogenik menjadi gila. Dia berteriak, tepat saat tubuhnya yang seperti baja berlari menuju Han Sen. Tangannya mencengkeram Greatax. Tubuh Han Sen bergerak seperti burung aneh. Ketika dia menghindari Greatax, pedangnya sendiri menghantam leher Viscount Xenogenik. Pedang tulang bajak laut sangat tajam, dan bahkan tubuh Viscount pun tidak bisa menahan tepinya. Jika pedang tulang bajak laut menemukan targetnya pada musuh, Viscount Xenogenik akan dipenggal. Tapi Greatax Viscount Xenogenik sangat cepat. Ketika Greatax baru setengah jalan melewati ayunannya, operatornya mampu menariknya kembali dengan cepat. Kemudian, itu datang pada Han Sen lagi, tetapi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari pedangnya sendiri. Di udara, tubuh Han Sen tidak memiliki perlindungan. Dia diekspos. Dia meminjam kekuatan udara, dan bergerak 3 kaki ke samping untuk menghindari kapak yang mengamuk. Viscount lainnya mencabut tombak mereka dan melemparkannya. Mereka datang ke Han Sen dari setiap sudut. Dan meskipun Han Sen bergerak seperti burung, sulit untuk menghindar. Dia bukan burung sungguhan. Energi zirah dongsuan terus melonjak. Dia bukan burung, tapi tubuhnya seringan bulu. Dia seperti burung phoenix yang melayang di langit. Dia menghindari tombak saat pedang tulang bajak laut diayunkan ke leher Xenogenik lagi. Viscount Xenogenik menggunakan Greatax-nya untuk memblokir. Itu telah ditempa dari bahan Viscount Xenogenik juga. Tapi meski begitu, itu rusak dalam satu pukulan. Beruntung bagi Taurus, Xenogenik Viscount sangat cepat. Dia meraung dan mundur beberapa meter untuk menghindari serangan mematikan. Beberapa Viscount lainnya mendekat, dengan semua senjata lainnya menjadi roda penggerak di mesin yang akan datang untuk Han Sen.
Hansen bergerak dengan presisi luar biasa. Meskipun dikunci di ruang yang sangat kecil, dia mampu menerobos upaya untuk mengelilinginya. Dia masih datang untuk Viscount Xenogeneic. Semua orang dapat melihat bahwa inilah yang ingin dia lakukan. Di tengah upaya mengelilinginya, dia ingin membunuh Taurus Viscount yang Xenogeneic di atas segalanya. Dia sangat berani, dia sangat kuat, dia sangat mengagumkan. Pak Ji memuji Hansen 3 kali. Bahkan Lao Zuoma dan Mike tahu apa yang ingin dilakukan Hansen, dan itu adalah langkah yang sangat aneh untuk dilakukan. Apakah aku gila atau dia gila? Apakah dia benar-benar ingin mendorong dan membunuh Viscount Xenogeneic saat dia masih dikepung? Apakah orang ini benar-benar seorang baron? Mike sangat terkejut. Jika dia bukan seorang baron, masuk akal mengapa Taurus dibunuh begitu saja. Seorang baron tersenyum masam. Sebelum Hansen turun dari kapal, tidak ada yang bisa curiga akan terjadi hal seperti ini. Tidak ada yang percaya seorang baron benar-benar bisa melawan pasukan sehebat ini. Dan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh baron dari kelas yang lebih tinggi. Faktanya, di tengah lentera tertinggi di Aula Geno, ada baron. Tapi tidak satupun dari mereka yang akan sekeras Hansen. Hansen tidak akan mengatakan dia yang terkuat, tetapi jika dia bertarung sendirian, dia adalah yang terbaik. Kombinasi dari buff Dongsuan Aura, gerakan Dongsuan, dan teknik Phoenix-nya adalah sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh lawan Hansen. Dengan asumsi tidak ada yang lebih kuat yang muncul, Hansen pasti tidak akan terkalahkan. Hal yang menakutkan adalah, dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dia tidak akan lelah. Hentikan dia, Angry Steel berteriak. Dia belum pernah mengalami keadaan yang begitu mengerikan sebelumnya. Seorang baron sedang menantang seluruh pasukannya, dan baron itu akan membunuh kapten terbaiknya yang lain. Jika upaya itu berhasil, itu akan berhasil memalukan. Selain Viscount Xenogeneic, 8 kapten lainnya tahu bahwa jika Hansen menangkap mayat Xenogeneic, Angry Steel Army mungkin masih dianggap lelucon bahkan jika mereka membunuhnya. Mereka semua mencoba menghentikan Hansen. Tetapi ketika mereka bergerak untuk menyerang, mereka melihat bahwa situasinya telah berubah. Mereka tidak lagi mengelilingi Hansen. Itu lebih seperti Hansen mengejar pemimpin mereka. Setelah semua pertempuran yang terjadi, mereka tidak bisa menghentikan cahaya pedang. Mereka tahu hanya masalah waktu sebelum Hansen mengakhiri Xenogeneic Viscount, tetapi ketika Hansen pindah, dia tidak pernah berada di tempat yang mereka harapkan. Pedang mereka tidak bisa mengenai Hansen, dan banyak dari pedang itu dipatahkan oleh pedang tulang bajak laut Hansen. Mereka menyaksikan ketika Hansen dengan cepat mendekati Viscount Xenogeneic, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Mengaum, Viscount Xenogeneic berteriak, otot di seluruh tubuhnya sangat besar. Di satu tangan dia memegang pegangan yang patah, dan di tangan yang lain dia memegang kepala kapak yang patah. Dia sekarang berlari menuju Hansen. Ada 2 Viscount di kanan dan kiri, dan ada 2 Viscount di belakang Hansen. Tapi Hansen terlihat sangat tenang, dan yang dia lakukan hanyalah bergerak cepat. Dia melompat, dan dengan cahaya pedang, dia melihat sebuah kesempatan. Dia keluar dari ring yang mengelilinginya, memutar tubuhnya, dan menyelinap melewati Xenogeneic Viscount. Kemudian, dia menghunus pedangnya. Itu sangat cepat seperti kilat. Sebuah pikiran pedang muncul yang sulit untuk dipahami. Itu tepat di depan Xenogeneic Viscount. Tapi sudah terlambat. Viscount Xenogeneic berteriak dan membuang senjatanya, karena pembuluh darahnya hampir pecah. Dia menggunakan kedua tangan dalam upaya untuk menghentikan pedang tulang bajak laut yang dengan cepat mendekat. Hansen tidak sekuat Viscount Xenogeneic, dan ketika pedangnya dicengkeram, dia tidak bisa mendorongnya ke depan. Angry Steel dan prajurit Taurus semuanya dipenuhi dengan kebahagiaan untuk perubahan. Tapi detik berikutnya, mood dan warna mereka berubah. Bila pedang lurus yang diambil Viscount Xenogeneic tiba-tiba melengkung seperti bulan sabit. Itu menciptakan sudut yang aneh, menusuk ke kepala Viscount. 1789 pertemuan satu telapak tangan. Seluruh medan pertempuran sunyi senyap. Tangan yang meraih pedang tulang bajak laut kehabisan kekuatannya. Darah merembes keluar dari belakang kepala Viscount, dan dia jatuh ke lantai. Xenogeneic Viscount diburu, gen Xenogeneic ditemukan. Jiwa binatang Xenogeneic diperoleh, Steel Centaur. Petik 2. Hansen sangat senang dengan ini. Dia telah mendapatkan jiwa binatang buas lain, tetapi dia masih berada di tengah pertarungan. Dia belum bisa meluangkan waktu untuk memeriksanya. Dari mana orang ini berasal? Mike dan baron lainnya dibekukan. Mereka tidak bisa mempercayai semua ini. Seorang baron dikelilingi oleh tentara baja marah. Dia tidak terbunuh, dan dia berhasil membunuh Viscount Xenogeneic. Itu memohon kepercayaan. Setelah Viscount Xenogeneic terbunuh, moral tentara baja marah mulai berkurang. Pembunuhan itu serius. Melihat itu benar-benar merupakan pukulan bagi tekad mereka. Wajah Angry Steel memerah. Dia meledak dengan nyala api yang menakutkan. Dia membungkuk kepada Tuan Ji dan berkata, Tuan Ji, aku akan membunuh baron itu sendiri. Setelah itu, Angry Steel terbang menuju Hansen.
Meskipun memalukan bagi seorang Earl untuk dipaksa membunuh seorang Baron, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. Jika dia tidak bisa membunuh Hansen sekarang, itu akan menjadi kerugian besar bagi tentara Baja Marah. Dia pasti akan kehilangan sebagian besar reputasinya. Semuanya mundur, kata Pak Ji pelan. Angry Steel membeku. Dia berbalik dan bertanya, apa yang kamu katakan? Apakah kamu bodoh? Atau telingamu tersumbat? Dia baru saja menyuruh kalian semua pergi. Pelayan itu mengangkat bibirnya untuk berkata. Tapi, Angry Steel masih ingin berbicara. Ini adalah ketiga kalinya kamu mempertanyakan keputusan perintah Tuan. Taurus itu berani. Pelayan itu memandang Angry Steel Earl dengan dingin. Keringat dingin muncul di dahi Angry Steel Earl. Dia segera membungkuk dan berkata, tolong jangan marah. Aku salah. Aku akan memberitahu mereka untuk segera mundur. Petik 2. Setelah itu, dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur. Para prajurit Centaur semua terkejut, tapi mereka tidak ingin bertarung lagi. Mereka semua senang mendengarkan perintah itu dan dengan cepat meninggalkan pertempuran. Kamu juga tersesat. Pelayan itu memandang Angry Steel Earl dengan jijik. Jika dia tidak berguna, dia akan membunuhnya karena sudah menanyai Tuan Ji 3 kali. Angry Steel tidak mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan, dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia tidak melihat Pak Ji, dan hanya kembali ke kamp dengan pasukannya. Hansen terkejut melihat tentara tiba-tiba mundur. Ketika KT yang menaiki kapal melihat tentara mundur, mereka mulai bersorak. Lao Zuoma dan para baron, melihat apa yang terjadi di medan perang, tampak gugup. Mereka melihat bayangan. Pak Ji berjalan perlahan ke medan perang, bersama dengan pelayannya. Hansen, melihat Pak Ji dan pembantunya, tampak kaget. Mereka tampak seperti Shuro. Tuan Ji berjalan di depan Hansen dan membungkuk di hadapannya, berkata, aku dari iblis. Nama aku Luo Ji, bolehkah aku bertanya apa milik kamu? Petik 2. Ketika Lao Zuoma dan Mike melihat Pak Ji, wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak tahu siapa Tuan Ji secara khusus, tetapi mereka tahu seperti apa rupa orang-orang iblis itu. Iblis adalah salah satu ras yang lebih tinggi, tidak seperti Taurus. Iblis. Hansen memandang Pak Ji, lalu berkata, aku manusia. Namanya Dolar. Petik 2. Dolar, itu nama yang bagus. Luo Ji tersenyum, tapi dia tidak peduli apakah itu nama asli atau palsu. Dia melanjutkan dengan mengatakan, Dolar, kamu tahu bahwa Taurus adalah ras bawahan kita. Ya, jawab Hansen. Senang sekali kamu tahu itu. Tapi aku tidak akan mengganggumu. Jika kamu tidak dirusak oleh telapak tangan aku akan melepaskan kamu. Aku berjanji kepada kamu bahwa tidak ada yang kemudian akan mencoba menyakiti kamu, kata Tuan Ji dengan dingin. Bagaimana jika aku tidak menerima? Hansen bertanya. Hansen tahu bahwa jika Pak Ji ingin dia mati, pria itu tidak akan berbicara dengannya sebanyak yang dia sudah lakukan. Dia ada di sini untuk sesuatu, dan dia tidak berencana membunuhnya. Jika kamu tidak menerima, kamu harus membantu aku menangani sesuatu. Dan setelah itu, kamu bebas pergi, kata Pak Ji. Kedengarannya adil, tapi kamu bukan Baron. Hansen mengangkat bibirnya. Tuan Ji tertawa dan berkata, aku seorang Viscount, tapi ketika aku menggunakan telapak tangan aku akan mengukurnya ke tingkat yang menyaingi kamu. Jika kamu menemukan aku menggunakan lebih banyak kekuatan daripada yang seharusnya, anggaplah itu kekalahan aku. Oke, itu sudah beres, Hansen setuju. Hansen baru saja melawan beberapa Viscount, tetapi Demon Luo Ji tidak seperti Centaur. Dia tidak berada di level yang sama. Luo Ji memang memberi Hansen rasa bahaya. Hansen tidak ingin sembrono melakukan hal ini. Tetapi dengan apa yang ditawarkan, tidak masuk akal untuk menolak. Jika level mereka akan diseimbangkan, Hansen tidak berpikir dia akan kesulitan menghindari telapak tangan. Luo Ji tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Jari-jarinya sangat panjang, dan kulitnya sangat pucat. Itu tampak seperti tangan Algojo muda. Tapi saat dia mengangkat tangannya sepenuhnya, wajah Hansen berubah. Saat tangan kanannya diangkat, itu mengumpulkan kekuatan aneh. Itu tidak terdengar atau masuk akal, dan orang normal pasti tidak akan bisa merasakannya. Tapi Hansen sangat akrab dengan kekuatan ini. Banyak orang memiliki kekuatan ini dalam keluarganya, dan dia mengenalinya. Sutra langit yang dipalsukan. Jantung Hansen melonjak. Dia melihat tangan Luo Ji dengan kaget. Tanpa diragukan lagi, pria itu menggunakan kekuatan langit yang dipalsukan. Atau versi Shuro dari kekuatan itu. Dia tahu dia tidak salah. Saat Pak Ji mendengar suara Hansen, dia tertawa dan berkata, kekuatan ini berasal dari sejarah ras aku. Ini adalah sutra langit iblis. Jika kamu dapat memblokirnya, aku tidak akan pernah mengganggu kamu lagi. Petik 2. Hansen tidak terbiasa dengan sutra langit iblis, tapi dia tahu itu pasti sama dengan kekuatan langit-langit yang dipalsukan. Dan Hansen juga tahu mengapa Luo Ji begitu percaya diri dengan kemampuannya untuk menyakitinya. Kekuatan langit yang dipalsukan tidak pernah luput, dan tidak ada petarung biasa yang bisa memblokirnya.
Setelah Pak Ji mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di depannya. Dia mengayunkannya seperti orkestra dengan tongkat. Itu tampak berirama, dan bahkan tidak terlihat seolah-olah ada banyak kekuatan di dalamnya. Tidak banyak orang yang bisa memblokir kekuatan langit yang dipalsukan. Jika pria itu menggunakan kekuatan Viscount melawan Hansen, dia tidak berpikir dia bisa mengalahkannya, tapi Tuan Ji menggunakan kekuatan yang setara dengan level Hansen. Itu adalah keangkuhan arogansi. $1.790 manusia, subscribe Penatua. Hansen mengangkat telapak tangannya sendiri saat dia berhadapan dengan Tuan Ji. Pelayan di belakang Pak Ji tersenyum dan memandang dengan jijik. Dia berpikir, orang ini sombong. Dia pikir dia begitu hebat hanya karena membunuh beberapa centaur. Dia sebenarnya menggunakan telapak tangannya sendiri untuk melawan tuannya, Pah. Beraninya dia berpikir dia bisa bersaing dengan Sutra Langit Iblis. Petik 2. Saat dia memikirkan ini, kedua telapak tangan bertabrakan. Dan karena kekuatan disamakan, mereka berdua dikirim mundur. Hansen tahu ini akan terjadi, tapi Pak Ji tidak siap. Sepertinya dia tidak bisa mempercayainya. Mata dan mulut pelayan itu terbuka lebar, dan dia berteriak. Bagaimana mungkin? Apakah kamu masih serius dengan apa yang kamu katakan? Hansen dengan tenang bertanya pada Tuan Ji. Namun, ketenangan itu hanya di permukaan. Setelah serangan itu, dia tahu dia baru saja melawan kekuatan langit yang dipalsukan. Apakah iblis memiliki hubungan dengan Shuro? Apakah iblis adalah ras yang dibentuk oleh Shuro di alam semesta Geno? Atau apakah Shuro itu bagian dari iblis? Hansen merenungkan jawaban potensial untuk pertanyaan ini, berulang kali. Sulit untuk mengatakannya. Pak Ji memasang ekspresi yang bertentangan, dan dia berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Kau bisa pergi, dan tidak ada masalah yang akan mengejarmu saat kau pergi. Petik 2. Setelah itu, Tuan Ji berkata, dan jika kamu bersedia, kami dapat melakukan perdagangan. Jika kamu berhasil, tidak hanya masalah tidak akan mengikuti kamu hari ini, tetapi kamu tidak akan pernah mengalami masalah di planet KT lagi. Selain itu, kamu akan diberikan hadiah yang bagus. Petik 2. Perdagangan macam apa? Hansen bertanya, menatap Pak Ji. Implikasinya jelas. Pak Ji tidak akan menyentuh Hansen selama 1 hari, tapi kecuali Hansen naik pesawat itu, dia tidak bisa lari terlalu jauh. Iblis akan segera mengendalikan keseluruhan planet KT. Jika Hansen tidak ingin terbunuh, dia harus melakukan perdagangan ini. Hansen tidak takut dikejar, tapi dia ingin setidaknya mendengar apa istilahnya. Hansen juga tertarik mempelajari mengapa para iblis bisa menggunakan kekuatan langit yang dipalsukan, dan mengapa mereka terlihat sangat mirip dengan Shuro. Ini bukan tempat untuk berbicara, jadi mari kita bahas ini di tempat lain. Pak Ji melambai agar Hansen mengikutinya. Dan tanpa ragu, Hansen menemaninya dan mereka berdua pergi bersama. Setelah mereka pergi, semua KT merasa seolah-olah mereka telah lolos dari kematian. Seseorang telah merekam perkelahian tersebut dan mengunggahnya ke internet. Hal itu menimbulkan keributan di banyak ras yang berbeda. Itu menggambarkan seorang baron yang mengubah jalanan menjadi ladang pembunuhan. Gerakan dan keterampilan pedang Hansen menarik banyak perhatian, khususnya. Mereka semua ingin menebak siapa dia. Banyak orang tahu tentang pedang tulang bajak laut yang dia pegang. Jadi, banyak yang menduga bahwa dia adalah anggota bajak laut. Tapi Pirate kekurangan orang dengan teknik dan bakat yang mengesankan seperti yang ditunjukkan video itu. Meskipun skill pedang yang dikenal oleh Pirate kuat, mereka tidak sekuat milik Hansen. Formulir yang telah diisi oleh Hansen di kapal terungkap. Itu mengidentifikasi rasnya sebagai manusia, dan namanya sebagai dolar. Tidak ada yang pernah mendengar tentang manusia sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu dari mana sebenarnya dolar berasal. Tetapi banyak makhluk mengingat kombo manusia dan dolar itu sejak hari itu dan seterusnya. Itu Asteris Sesole, di atas kapal bajak laut, seorang wanita muda yang cantik sedang menonton video tersebut. Dia mengertakkan gigi. Itu adalah Haer. Setelah dia dirampok, dia pergi mencari Hansen, tetapi semua jejak pria itu telah lenyap. Dia percaya akan sangat sulit untuk menemukannya, dan hal terakhir yang ingin dia dengar adalah bahwa seorang baron telah menggunakan pedang tulang bajak lautnya secara berdarah dan membunuh Viscount Xenogenik di tengah-tengah itu semua. Haer menonton video itu dan mengenali Hansen dan pedangnya. Dia sangat marah, dia benar-benar ingin membunuhnya. Hai, dolar ini mencuri pedangmu. Seorang pria juga menonton video itu, dan dia tampak sangat terkejut. Ya, Paman Roge, kamu perlu memberinya pelajaran yang tepat dan mendapatkan pedang itu kembali, kata Hai kepada pria itu dengan suara yang menurutnya akan terdengar manis. Meskipun Hai membenci nyali Hansen, penampilan kekuatannya membuatnya terkesan. Akan sulit menemukan petarung lain yang bisa menyamainya, terutama di antara para baron. Dia tahu jika dia ingin membalas dendam, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Roge tersedot di atas permen lollipop secara kontemplatif. Saat dia menonton video itu, dia berkata, pria yang kuat. Aku khawatir seseorang dari tingkat yang sama tidak akan bisa membunuhnya. Petik 2. Dia hanyalah seorang baron.
Jika kamu ingin membunuhnya, itu tidak akan sulit bagi kamu. Haier mencengkeram erat tangannya. Roge berkedip dan berkata, "Hai kecilku butuh bantuan, ya. Tapi kau tahu kalau salah satu dari kami bajak laut ingin balas dendam, kita harus melakukannya sendiri. Kecuali jika kamu mati atau semacamnya, tentu saja. Jika aku membantu kamu, kakek bajak laut akan membunuh aku." Petik 2. Roge, Paman, hanya kita berdua. Jika kita tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu. Tolong bantu aku. Haier mulai mengayunkan tangannya. Baik, berhenti mengguncang aku, kata Roge. Jadi kamu setuju? Haier terdengar bersemangat. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tentu saja. Kamu harus mendapatkan pedang itu sendiri, jika tidak, kakek bajak laut akan membunuhku. Paman. Roge mengisap lollipopnya dengan senyuman, dan kemudian dia berkata, aku pasti bisa membantu kamu naik level menjadi Viscount. Dia kuat, tetapi jika kamu seorang Viscount, membunuhnya tidak akan sulit. Petik 2. Dia tampak kesal pada awalnya, tetapi setelah mendengar tawarannya, dia tampak jauh lebih bahagia. Dia berkata, akan lebih baik untuk membunuh Asteris Sesole itu sendiri. Bagaimana aku bisa naik level menjadi Viscount dalam waktu singkat? Petik 2. Ini adalah materi Geno yang bisa aku ambil dari Paus Marquis. Itu dari Laut Petir. Aku membuat pil perang darinya. Lain kali kamu berlatih, konsumsilah satu. Aku percaya bahwa dalam 10 hari, kamu bisa menjadi Viscount. Roge memberi Haier sebotol barang-barang itu. Haier menerima botol itu dan memamerkan giginya, berkata, "Dolar, aku akan mengambil nyawamu." Terima kasih para penatua sudah berkenan subscribe.